Saudara, sisi lain Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai dikuak dalam persidangan dengan saksi dari lingkaran ajudan hingga ART Verdi Sambo. Kuasa hukum kedua terdakwa kini menyasar berbagai potensi yang dapat melemahkan pribadi Yosua di mata hakim. Namun apakah strategi ini ampuh menjauhi para terdakwa dari dakwaan pembunuhan berencana? Berikut ini ulasannya. Saudara, nampaknya kuasa hukum para terdakwa kini sedang mencoba celah baru. Sikap dan perilaku Nofriansyah Yosua Huta Barat kini menjadi incaran mereka. Seperti yang terlihat pada persidangan pekan ini, di mana para kuasa hukum berlomba-lomba mengulik kepribadian Yosua, perubahan perilaku sampai dengan kebiasaan Brigadir Yosua. Terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dipertemukan dengan orang-orang terdekat kesehariannya. Dari ajudan sampai asisten rumah tangga memberikan kesaksian pada persidangan pekan keempat. Asisten rumah tangga yang hadir antara lain Susi dan Daryanto serta Abdul Somad. Kemudian dari lingkaran ajudan yakni Azan Romer dan Daden Miftahul, dua orang penjaga rumah Alfonsius dan Labakobam atau Damson serta supir yang bernama Prayogi Iktara. Melalui kesempatan yang diberikan, kuasa hukum terdakwa melontarkan sejumlah pertanyaan dari seputar rangkaian peristiwa di Magelang, Saguling, hingga Duren 3, menanyai hubungan termasuk interaksi antar ajudan, ART dengan terdakwa serta Yosua, sampai kemudian mengerucut pada pertanyaan-pertanyaan mengenai kepribadian Yosua. Di pemeriksaan apsifor halaman 39, saudara pernah menjelaskan, ini saya konfirmasi ya, pernah menjelaskan pada psikolog forensik tentang karakter Joshua. Bisakah saudara jelaskan? Siapa Pak? Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperamen. Saksi lain yakni Prayogi dan Romer juga menyampaikan kesaksiannya bahwa mereka pernah mendengar cerita sikap Yosua yang suka marah-marah dari pekerja lain yang ada di rumah Verdi Sambo. Teguran dari ajudan lain pun sempat dilontarkan kepada Yosua lantaran sikapnya yang keras dan pemarah sehingga berdampak pada asisten rumah tangga. Seperti halnya Susi yang menyebut juga merasakan sikap temperamental Yosua. Gimana sih sifat-sifatnya Yosua kalau menurut saudara? Kalau menurut saya dia suka marah-marah gitu kan, temperamental. Terus kalau saya minta tolong untuk anuin belanjaan, dia selalu menunda gitu kan. Terus kalau dipanggil ibu selalu lama, terus kadang ngedumel gitu. Apa sih Bi, apalagi gitu. Oh maaf, dicariin ibu. Sering ngedumel, dengan yang lain-lain juga seperti itu? Kalau seperti saya tidak tahu kok yang lain. Iya, nggak tahu ya. Siap. Apakah saudara saksi juga mengetahui adanya perubahan perilaku sikap dari yang bersangkutan? Betul Pak. Bagaimana perubahan perilaku itu sebelum dan sesudah berubah? Jadi kalau awal dulu dia cepat ya Pak, respect, terus hormat juga. Tapi mungkin beberapa bulan ini sempat saya nasihatin juga, kalau dipanggil itu jangan menunda, saya bilang gitu, langsung segera mungkin gitu. Tapi ini agak menunda. Bukan hanya sikap Yosua saja, kuasa hukum juga melirik kebiasaan Yosua yang suka pergi ke tempat hiburan pada malam hari dan mengajak ajudan lainnya. Bahkan pernah menghabiskan uang hingga 15 juta rupiah dalam satu malam. Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi. Katanya. Kemana bang?
udah kita tenangin otak dulu katanya. Kemana bang? Udah tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua bang. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 jutaan. 15 juta paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan 5 jutaan. Oh 5 juta ya. Siap. Namun keasikan mencari tahu sisi lain Yosua tidak berlangsung lama. Jaksa penuntut umum yang merasa pertanyaan kuasa hukum sudah mulai melenceng mengajukan keberatan. Hal serupa juga dilakukan oleh hakim yang mempertanyakan maksud dan tujuan dari kuasa hukum. Saudara Joshua nih melakukan kegiatan malam semacam itu seperti tadi. Mohon izin majelis, bukan yang ditanyakan oleh penasihat hukum, tidak ada relevansinya urgensi tentang Ada ya? kegiatan. Kita mencari tentang kebenaran saja di sini. Ada Mohon ya, begitu. Apa yang mau ditanyakan dari penasihat hukum? Tadi yang mulia, sebenarnya kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sikap dan perilaku korban. Kemudian dalam kaitannya apakah kemudian dengan sikap dan perilaku demikian ada potensi-potensi atau indikasi. Kalau potensi itu kan belum terjadi. Jadi begini, Karena sebentar. baik yang mulia. Silakan ditanyakan apa yang diketahui oleh para saksi ini. Tetapi di sini pembuktiannya adalah pasal yang didakwakan di sini 340 dan 3 junto 338 ya kan, bukan asusila. Bukan hanya jaksa penuntut umum dan majelis hakim saja yang gregetan. Kuasa hukum keluarga Yosua pun turut geram dengan cara yang digunakan kuasa hukum terdakwa dalam persidangan. Nah ini sebenarnya turning point-nya akhirnya apa yang didalilkan oleh para penasihat hukum terdakwa ini khususnya Febri Diansah semuanya patah. Nah karena sudah semuanya patah, mereka juga tidak berani ke media untuk menanggapi kami, khususnya saya, sembunyi mereka, nggak tahu di bantal atau sembunyi di bawah kolong tidur. Ya, mereka sekarang melakukan perlawanan itu secara diam-diam, ya, menyerang harkat dan martabat dan memfitnah anak dari klien kami. Jadi inilah cara-cara licik ya, cara-cara picik, cara-cara jahat yang mereka lakukan karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tapi saya ingatkan, hati-hati ya, segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, kalau saya orangnya sabar ya, tapi kalau klien kami dan juga koordinator tim penasihat hukum dari almarhum ataupun keluarga itu orangnya nggak sabaran. Prasamala Aritonang, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, menyebut bukan tanpa alasan timnya melontarkan sejumlah pertanyaan seputar sikap dan perilaku Yosua. Alasannya, ini bisa menjadi indikasi dari rentetan peristiwa yang kemudian memicu kejadian di rumah Magelang hingga berujung di rumah dinas Ferdi Sambo. Kita ingin lihat, kalau itu bisa kita potret, mungkin kita bisa menilai juga terkait dengan apa peristiwa yang terjadi dari rangkaian tanggal 4, tanggal 7, tanggal 8, dan seterusnya. Nanti kita lihat pada persidangan dalam hubungan-hubungan itu. Sekali lagi, kami sepenuhnya bersandar pada berkas perkara. Artinya yang tersedia di berkas perkara, baik itu berita acara pemeriksaan masing-masing saksi, maupun bersandar pada laporan asesmen apsifor, itu yang kita konfirmasi kepada masing-masing saksi. Namanya juga usaha. Segala macam celah dipakai, dicari oleh kuasa hukum terdakwa untuk dapat membantu kliennya. Tapi bukan hanya satu kali teguran datang dari majelis hakim kepada kuasa hukum terdakwa. Dengan tegas, hakim menyebut jangan giring saksi. Kuasa hukum terdakwa memiliki kesempatan lain untuk bisa bertanya dan juga membuktikan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan. Harus diingat kembali. Ya, kalau saya mau mengatakan ini nggak langsung ke substance hukumnya, ini hanya mencoba untuk mengulik sisi sosiologis lah ya. Kalau kita lihat sosiologis hukumnya saja dari perkara tersebut, dan saya rasa ini nggak terlalu signifikan. Tinggal bagaimana kemudian hakim mempertimbangkan itu, kan itu jadi bagian yang lain ya Mbak ya. Kita nggak bisa masuk mengintervensi ranah tersebut, tapi saya rasa dalam hal ini hakim juga akan bijak menilai mana yang kemudian beririsan dengan perkara, mana yang tidak.
Sebelumnya juga sebelum masuk ke almarhum Brigadir Joshua kan sempat juga ada kuasa hukum di perkara terdakwa yang lain yang menyinggung masalah apa aksesoris yang digunakan oleh memberikan keterangan sebagai saksi pada hari persidangan tersebut kan, dan itu juga sebenarnya kemudian juga dinilai hakim tidak masuk ke substansi. Jadi ini yang kita tegaskan bahwa mari kita sebagai sarjana hukum lebih kepada menggali pada nilai-nilai substansi hukumnya. Sepertinya menguak sisi Yosua menjadi skenario yang jauh lebih mudah ketimbang menemukan fakta-fakta yang bisa meringankan maupun membantah dakwaan. Tapi hati-hati, jangan sampai keterangan yang sudah digali tidak bisa dibuktikan nantinya di persidangan. Jadi, narasi apa yang ingin dibangun kuasa hukum terdakwa terhadap Yosua di hadapan hakim dan publik?